Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai materi matematika dan semoga video yang akan saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa membantu kalian semua dalam belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai statistika data kelompok, yaitu khususnya dalam hal menyajikan data dalam bentuk histogram, kemudian poligon, dan juga ogive. Baik, yang pertama yaitu histogram. Nah, untuk yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan histogram? Jadi di sini histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan suatu distribusi data secara visual dan seberapa sering data itu muncul dalam suatu kumpulan data. Kita mempelajari materi histogram ini, yaitu manfaatnya untuk memberikan informasi mengenai varian suatu data yang lebih cepat. Jadi dengan melalui histogram ini kita bisa lebih cepat tahu mana data yang paling sering muncul, kemudian berapa besar frekuensinya. Kemudian untuk bentuk dari histogram ada banyak macamnya. Yang pertama di sini yaitu histogram yang terbuat dari titik tengah untuk bagian mendatarnya. Kemudian yang tegak di situ berisi tentang frekuensi. Selain terdiri dari titik tengah, maka histogram itu juga bisa ditampilkan dalam bentuk tepi atas dan juga tepi bawah. Selain itu, juga bisa ditampilkan dengan bentuk batas atas dan juga batas bawah. Jadi ada 3 kategori untuk histogram. Boleh ditampilkan dengan menggunakan titik tengah, tepi atas, tepi bawah, ataupun dengan batas atas dan batas bawah. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, jadi langkah-langkah untuk pembuatan histogram di sini dikategorikan menjadi 2 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu jika data yang kita dapatkan belum berupa tabel distribusi frekuensi, maka langkah pertamanya adalah harus menentukan besar range-nya atau jangkauannya. Yang kedua, harus menentukan banyak interval kelasnya. Dan yang ketiga yaitu menentukan panjang interval kelas. Nah, jika kita mengingat lagi materi sebelumnya, maka 3 langkah ini merupakan langkah dalam menyusun atau mengubah dari data tunggal menjadi data kelompok dalam wujud tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian data yang berikutnya, jika data tersebut sudah berupa tabel distribusi frekuensi, maka kita tinggal memilih kita akan membuat histogram yang terbentuk dari apa. Jika merupakan histogram yang terbentuk dari tepi atas dan tepi bawah, maka pasti kita harus mencari berapa tepi atas dan juga tepi bawah untuk masing-masing kelasnya. Namun jika kita ingin membuat histogram dalam bentuk nilai tengah, maka kita juga harus mencari nilai tengah pada masing-masing kelas intervalnya. Dan yang terakhir, yaitu jika ingin membuat histogram dalam bentuk batas atas dan batas bawah, maka kita tinggal melihat tabel distribusi frekuensi yang sudah terbuat. Sebagai contoh, yang pertama yaitu di sini ada data nilai ulangan matematika kelas 12 IPS 2. Jadi datanya sebagai berikut. Nilai 71 sampai 75 ada 2 orang, 76 sampai 80 ada 4 orang, dan seterusnya sampai dengan nilai 96 sampai 100 frekuensinya ada 3. Nah, dari tabel ini yang pertama yang ingin kita buat adalah misalkan histogram dalam bentuk tepi atas dan juga tepi bawah. Nah, untuk menentukan berapa tepi atas dan juga tepi bawahnya pada video sebelumnya sudah pernah saya bahas, namun di sini saya akan mengulas kembali. Jadi untuk menentukan tepi atas dan tepi bawah, yang pertama angka 70,5 pada kelas pertama disebut sebagai tepi bawah. Kita bisa menghitungnya dengan cara batas bawah dikurangi dengan 0,5. Nah, 0,5 ini adalah angka yang kita gunakan sebagai tingkat ketelitian data, karena kita lihat adalah data yang berupa bilangan bulat. Jadi tingkat ketelitiannya yaitu 0,5. Sedangkan angka 75,5 yang ini ada di kelas pertama juga berasal dari batas atas ditambah dengan 0,5. Jadi untuk mencari tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5. Sedangkan untuk mencari tepi bawah berarti batas bawah dikurangi 0,5. Berlaku untuk semua kelas mulai dari kelas pertama sampai kelas ke-6 atau kelas yang terakhir.
Nah, setelah kita membuat masing-masing tepi atas dan tepi bawahnya, kita tinggal memasang angka-angka tersebut pada diagram kartesiusnya. Nah, seperti berikut. Kemudian kita pasang sumbu X, sumbu Y-nya. Yang atas berupa frekuensinya, kemudian yang bagian bawah adalah tepi atas dan tepi bawahnya. Untuk kelas yang pertama, yaitu frekuensinya 2, dengan tepi atas tepi bawahnya mulai 70,5 sampai 75,5. Begitu seterusnya sampai di kelas yang terakhir yaitu 95,5 sampai 100,5. Nah, di sini jika kita amati, histogram itu mirip dengan diagram batang. Namun di sini terlihat bahwa setiap batangnya pada masing-masing kelas itu berdekatan atau berdempetan. Jadi itu adalah pembeda yang sangat terlihat antara diagram batang dengan histogram. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yaitu pembuatan histogram. Tetap untuk datanya tetap nilai ulangan matematika kelas 12 IPS 2. Yang berikutnya adalah dengan menggunakan nilai tengah. Jadi untuk nilai tengah kita review lagi juga. Untuk nilai tengah itu kita bisa dapatkan dengan cara batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi dengan 2. Maka akan ketemu nilai tengah untuk masing-masing kelas. Jadi kita tinggal tambahkan, yaitu 71 ditambah 75 dibagi dengan 2, hasilnya 73. Begitu pula seterusnya sampai kelas ke yang terakhir. Kemudian kita buat juga histogramnya. Sama seperti tadi untuk yang frekuensinya, namun di bagian bawah kita tinggal pasangkan nilai tengahnya, yaitu 73, 78, 83 dan seterusnya sampai 98. Kemudian kita pasang histogramnya. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu untuk histogram yang terbuat dari batas atas dan batas bawah. Maka tabel distribusi frekuensi yang kita sudah dapatkan tidak perlu kita tambah dengan kolom yang lain dan berisi data yang lain. Cukup dengan rentang nilai ulangan itu kemudian kita pindahkan ke diagram kartesius. Jadi tinggal kita tulis 71 sampai 75 frekuensinya 2, 76 sampai 78 frekuensi 4 dan seterusnya hingga yang terakhir yaitu 96 sampai 100 dengan frekuensinya yaitu 3. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dan cara membuat histogram. Kemudian yang berikutnya adalah poligon. Untuk poligon, apa itu poligon? Jadi di sini poligon adalah bentuk diagram yang tampilannya mirip dengan diagram garis pada data tunggal. Jadi nanti wujudnya mirip dengan diagram garis. Namun pada poligon ini penyajiannya menggunakan nilai tengah. Jadi hati-hati pada bagian bawah itu wajib menggunakan nilai tengah. Nah, itu contoh dari poligon. Kalau kita amati terdapat gambar kotak-kotak atau di situ bentuk batang yang mepet, berarti itu adalah contoh dari histogram. Nah, dari histogram contoh yang kedua tadi saya sudah mencontohkan histogram dengan bentuk nilai tengah, maka dari situ kita bisa ambil poin-poinnya yang nanti akan kita hubungkan menjadi sebuah poligon dan histogramnya hilang. Jadi poligon itu bisa kita dapatkan dari histogram, begitu pula sebaliknya. Kemudian untuk contoh yang tadi kita sudah membuat dan kita sudah menghitung juga untuk nilai tengahnya. Maka di sini histogramnya yang kotak-kotak berwarna hijau tinggal kita hilangkan. Maka akan terbentuk sebuah poligon dengan data nilai ulangan matematika kelas 12 IPS 2. Itu adalah contoh dari pembuatan poligon. Jadi perlu diingat bahwa poligon menggunakan nilai tengah. Untuk selanjutnya, yang terakhir yaitu OGIF. Nah, di sini OGIF merupakan bentuk penyajian data dalam grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk OGIF sendiri di sini dibedakan menjadi dua, yaitu ada OGIF positif dan juga ada OGIF negatif. Nah, apa itu OGIF positif dan apa itu OGIF negatif? Nah, sebelum membahas itu, di sini OGIF itu merupakan bentuk penyajian data dalam grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana menghitung frekuensi kumulatif yang nantinya akan kita gunakan dalam pembuatan OGIF.
Jadi datanya tetap sama, yaitu nilai ulangan matematika tadi. Kemudian dari nilai ulangan ini kita akan membuat dua kolom lagi yang berisi frekuensi kumulatif. Nah, kenapa ada dua? Karena nanti di sini akan muncul frekuensi kumulatif kurang dari dan juga frekuensi kumulatif yang lebih dari. Untuk frekuensi kumulatif yang kurang dari, yang pertama ini yang kurang dari, angka-angka itu kita dapatkan dengan melihat batas atasnya. Bagaimana? Jadi yang pertama, melihat batas atas, maka batas atas itu adalah 75, 80, 85 dan seterusnya sampai 100 untuk masing-masing kelasnya. Yang pertama yaitu jumlah frekuensi yang kurang dari 75. Kurang dari 75 berarti ada 2. Kelas kedua yaitu frekuensi kumulatif yang kurang dari 80. Kurang dari 80 berarti 2 ditambah 4, hasilnya 6. Kemudian kurang dari 85 berarti nanti 6 ditambahkan 12, ketemu 18. Pada kelas berikutnya yaitu 18 ditambah dengan 13, maka hasilnya 31. Kelas berikutnya lagi nanti 31 ditambah dengan 6, hasilnya 37. Dan yang terakhir yaitu 37 ditambah dengan 3, maka hasilnya adalah 40. Yang terakhir ini pasti akan sejumlah total frekuensi data yang kita gunakan tadi. Ya, jadi untuk frekuensi kumulatif kurang dari kita melihat batas atas. Untuk frekuensi kumulatif yang lebih dari kita menggunakan batas bawah. Jadi membacanya nanti frekuensi kumulatif lebih dari nilai 71 yaitu sebanyak total semua data ini yaitu 40. Kemudian begitu seterusnya hingga kelas yang terakhir. Nah, kemudian untuk OGIF, jadi di sini OGIF positif itu kita nanti menggambarnya menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi pada data tadi, kemudian frekuensi kumulatif kurang dari, kita buat OGIF positifnya. Ketika datanya kurang dari 70,5 yaitu kelas pertama, maka nilainya adalah 0. Kemudian kurang dari 75,5 maka nilainya adalah 2 dan seterusnya hingga 100,5. Kita pasangkan titik-titiknya, kemudian kita hubungkan menjadi sebuah OGIF positif. Jadi begitu bentuk dari OGIF positifnya. Kemudian yang berikutnya untuk OGIF yang negatif, maka nanti kita akan menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi dari data tersebut kita cari frekuensi kumulatif lebih darinya. Kita sudah hitung tadi bahwa data yang lebih dari 71 yaitu sebanyak total semua frekuensi. Kemudian untuk kelas yang kedua, data yang lebih dari 76 yaitu tinggal 40 kita kurangkan dengan frekuensi yang awal yaitu 40 dikurangi dengan 2, hasilnya 38. Kelas berikutnya berarti 38 dikurangi dengan 4, hasilnya 34. Kelas berikutnya lagi berarti 34 dikurangi 12, hasilnya 22 dan seterusnya. Maka akan terbentuk OGIF negatif. Jadi demikian untuk penyajian data dalam bentuk histogram, poligon dan juga OGIF. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar di rumah dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.